Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Utuh Hobi. Sekarang saya berada di rumahnya Pak D. Arif. Pak D. Arif mempunyai mainan baru, yaitu berupa Road King Police, yaitu Harley Davidson tipe Road King Police. Baru aja tadi malam datang dari Solo 3. Kita tanya-tanya ini kepada Pak D. Arif, karena beliau punya dua Harley Davidson, yaitu Harley Davidson Electra dan Road King Police. Pak D, sejak kapan hobi motoran, Pak D? Saya kalau pakai motor tua Inggrisan ya mulai tahun 91. Ya, satu contoh ya, Inggrisan tuh BSA, Norton yang nggak ada electric startnya ya. Pakai kick, pakai kaki. Starter kick. Iya. Jadi kalau kemampuan kita, fisik kita masih bagus ya tidak ada masalah. Setelah itu dengan berakhirnya hobi yang dari lama ke baru ini kan ya, karena muncul komunitas anggotanya banyak yang ganti Harley, akhirnya ngikuti aja. Oh gitu ya. Kenapa? Pada umumnya lebih nyaman, startnya kita juga tidak makan tenaga ya toh. Lagi dipakai di jalan juga enak, kecepatan tinggi, rendah juga nyaman. Ya terutama safety-nya lah di jalan paling enak. Paling enak ya. Paling enak. Nah, sepeda motor Harley yang dari Amerika ini dibandingkan dengan moge dari Jepang gimana perbedaannya, Mas Arif? Ya pertama ya, kalau kita bicara masalah nyaman, memang tidak ada yang ngalahkan motor Jepang ya. Dari segi praktisnya, segi dari perbaikannya apa ya, juga perbaikan kayak montirnya apa ini kan tidak sulit kayak Harley. Harley kan harus segalanya harus genuine ya. Servisnya harus servis resmi di Harley. Spare partnya juga lebih mahal gitu ya. Tapi melihat dari kegarangan ya, nampak kalau orang pakai Harley rasanya dia tuh pede ya. Jadi seakan-akan kalau sudah pakai Harley mau ganti merek lain, apalagi yang Jepangan sudah nggak bisa ke lain hati ya. Iya, sudah sekali Harley hati, ya. Tetap Harley gitu ya. Sekali Harley tetap Harley. Pertama dari bentuknya, sampai motor lain yang cc-nya besar juga orang bilang Harley. Yang mirip-mirip Harley ya. Motor gede identik dengan Harley lah, identik ya. Memang. Ya itulah. Dan merasanya orang itu kurus, kecil, tapi kalau sudah naik Harley kalanya jadi besar. Menjadi pede gitu ya. Jadi pede, kayak seakan-akan dia tuh orang yang paling gagah. Padahal ya tetap aja orang jelek ya tetap jelek, nggak gagah ya tetap nggak gagah kan gitu. Tapi karena kepedean dengan motor kesayangannya itu sehingga ya merasakan dirinya lebih gagah, lebih segalanya kan begitu ya. Lah ini Pak, bicara masalah hobi kan begitu ya. Nah ini Pak D, Harley itu kan identik dengan mesin besar kan gitu ya. Iya. 1450 bahkan sampai ada yang di atasnya. Nah, dengan para penghobi Harley itu kebanyakan sudah berumur. Gimana cara pengendaliannya pada hobi dengan Harley itu? Jadi itu tidak mengandalkan dari segi fisik tinggi besar ya. Jadi lebih mengandalkan teori, Pak. Kita ini sudah usia 68 ya. Karena kita sering make, tahu karakternya. Oh, motor Harley tipe ini kita harus dengan teknik yang cara ini. Padahal teman-teman yang masih muda, yang jauh lebih kuat fisiknya, lebih bagus, kalau belum pernah naik, pegang setir aja juga gak berani. Katanya sih berat ya. Padahal itu tumpuannya di teori, ada teorinya sendiri. Jadi lebih berpengalaman dari praktek naik karena ada teorinya, cara naiknya itu. Dibandingkan dengan sepeda motor cc kecil memang beda ya teorinya. Beda. Ya. Jadi kendaraan besar kayak tipe Road King satu misal ini ya. Ini terkenal kalau jalan lurus sudah paling nyaman. Tapi kalau untuk belok-belokan yang ekstrim itu ini
sampai dinamai motor celeng ya, nyeleng Oh, nyeleng. karena seneng jalan lurus. Oh. Nah, itu yang tipe road king. Ah. Ya namanya road king aja sendiri kan ya, mungkin ada istilah road king apa road king ya. Raja apa road king ya? Raja jalanan. Raja jalanan kan. Sesuai kan? Iya, gitu iya. ya, sesuai. Oh. Ini mesinnya 1450 sama dengan Electra Glide itu, Pak D ya? Sama. Sama ya. Jadi soal CC ya, Harley Davidson ya. Lepas dari Sporter itu CC-nya sama. Bicara masalah tahun deh ya. Iya, iya. Kalau Sporter tahunnya walaupun baru pun ya paling besar 1200. Iya, iya. Nah itu yang hitam itu kan Electra Glide. Electra Glide itu grid yang kedua setelah Ultra. Oh, iya. Jadi iya, untuk grid tertinggi masih dipegang Ultra. iya. Bedanya hanya turpack aja. Turpack itu di belakang boncengan itu. Dan naik. Oh, Kalau yang samping kanan kiri kan namanya Kempol box. Kempol box, side box gitu ya. Dan ini Pak Dres, jalan lurus juga lumayan enak ya. Terutama di handling dibuat untuk jalan tepuk-tepukan yang tajam. Rasanya kayak enak sekali itu ya. Rasanya kayak mainan, dibuat mainan. Ditekuk semakin nekuk gini semakin enak. Oh gitu. Iya. Kembali lagi ke kanan ke kiri itu hanya apa itu merubah bentuk sepatu yang dipakai itu loh. Sepatu yang dipakai itu hanya dirubah bentuknya asal lurus jadi miring gini sudah belok itu. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi ngikuti kaki. Ngikuti kaki ya. Iya, istilahnya kita kan kaki kan alasnya kan sepatu ya. Itu ditekuk gini sudah ngikuti gerak, gerak motor itu. Gitu ya. Jadi kehebatannya Electra Glide. Jadi memang tantangannya di jalan-jalan yang ekstrim, yang tikungan-tikungan tajam seperti kalau di Sulawesi itu terkenal itu Pak Tris, yang di Toraja. Oh, Toraja, ya. Dataran tinggi itu ya. Enak itu dikeplek-keplekkan gitu ya. Malah kalau nggak ketemu jalan seperti itu rasanya kita masih penasaran. Kok belum ketemu jalan yang ekstrim yang lika-liku. Meliak-liuk gitu ya. Buat mainan. Lah antara Road King Polish dengan Electra Glide itu apa Pak D? Keistimewaannya apa? Road King istimewanya apa? Electra Glide istimewanya apa? Jadi kalau Road King kalau dari perjalanan ya memang merajai jalanan yang lurus lah ya. Yang lepas dari jalan ekstrim ya. Jalan yang timbul-timbulan itu. Nah untuk kelebihan yang lain ya, nilai plusnya memang handal mesinnya. Oh, lebih bandel gitu ya mesinnya. Kenapa? Namanya polis otomatis kan identik dengan kendaraan polisi kan begitu. Oh, untuk pengawalan. Apa mau ngejar apa mungkin dari kendaraan-kendaraan yang melanggar jalan kan. Makanya dikasih kendaraan tipe-tipe polis yang pasti ada nilai-nilai kelebihan. Kalau Electra Glide ini? Electra Glide juga ada polisnya. Oh, ada polisnya juga? Sama. Oh, gitu. Dan kalau dipakai instansi yang dari Polri sama Angkatan Darat sama Angkatan Laut, semuanya Electra Glide. Oh, semuanya gitu. Itu, untuk pengawalan di TNI Electra Glide ya. Oke. Kelebihannya lagi apa ini Pak D, Electra Glide ini? Electra Glide itu pertama dari standar atau genuine-nya untuk penahan anginnya itu kan jadi satu tuh sama speedometer. Oh iya, jadi satu ya. Depannya itu dengan itu namanya windshield ya istilahnya. Windshield, iya. Dan lagi bisa jadi dalam perjalanan yang jauh kita bisa setel untuk audionya itu Pak D. Oh itu ya, ada audionya ya. Ada yang pakai alat yang masuk di kuping itu bisa dengar sendiri. Headset ya. Jadi cuman kelebihannya yang paling menyolok itu di jalan-jalan yang tikungan-tikungan tajam itu. Itu yang paling menyolok, beda dan kenyamanannya sih. Mantap sekali kalau pakai Harley ini ya. Pak D, hobi pakai Harley ini kan sudah lama ya, sejak tahun 91.
Kemudian sudah touring kemana aja Pak De? Kalau touring yang kita minati pada saat pakai motor Inggris itu sebatas paling jauh pernah ke Sulawesi ya. Belum sampai ya. keluar dari Makassar, belum sampai ke Palu, belum sampai ke Manado ya. Ya. Nah, begitu hobi maci sudah agak bosan tapi tetap berkoleksi ya, masih enggan untuk menjual ya. Muncullah Harley, teman-teman pakai Harley. Nah, Harley ini kira-kira mulai dari tahun 98 awalnya kita punya Harley yang model baru ya, Dyna white glade. Ya. Itu total keseluruhan dari saya punya Harley yang saya naiki dari macam-macam tipe ya. Indonesia sudah lolos, sudah habis. Sudah habis. Sampai ke timur. Timur sudah. Nah, Aceh sudah. Aceh namanya Sumatera itu sampai titik nol. Aceh. Sudah melanglang buana ya. Kalau Sulawesi sampai ke Manado. Oh. Sampai ke Manado. Itu sampai apa itu Kendari apa itu kan termasuk Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Nah, itu sudah tuntas Pak. Sudah tuntas ya? Kalau Sulawesi sudah tuntas. Terus mantap betul-betul penggemar HD ini. Bukan hanya untuk koleksi dilihat-lihat tapi juga dipakai untuk touring ya. Mantap. Kalau ke Kalimantan ya sampai Banjarmasin sampai Martapura apa ya? Iya, Martapura ya. Itu. Oh, ya. Ya katakan Indonesia sudah lunas lah. Mantap. Memang hobinya di situ Pak Dres. Iya ya. Yes. Yang namanya hobi orang lain bilang melarat yang apa, tapi kita yang merasanya enjoy aja. Enjoy. Melakukan sesuatu walaupun berat, tapi kalau sesuai dengan hobi itu jadi enjoy aja. Siapa bilang ngomong nyaman, tapi ya itu kan keluar dari masing-masing pribadi ya. Yang enak nyaman ya mobil pakai ber-AC Pak Dres itu enak. Iya. Tapi ngapain gila kalau pakai mobil jarak 200 kilo sudah pasti ngantuk. Iya. Motor nggak pernah ngantuk. Nggak ngantuk ya. Dan tantangannya kan beda naik mobil dengan beda. kita motor. Kita nggak bisa lengah, nggak bisa terus kita mau nyetel apa atau rokok, kan nggak bisa toh. Iya. Jadi konsentrasi sudah betul-betul penuh konsentrasi untuk motor ini kan. Iya. Lengah dikit kena lubang apa, mungkin ada orang nyabrang apa ya fatal kan gitu Pak Tri. Ya, selama touring melanglang buana di Indonesia ini, apakah pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, Pak De? Pernah. Pada waktu istilahnya kirap ya. Ya. Kirap itu keliling kota. Artinya acara-acara yang sudah mau diakhiri. Acara yang biasanya acara itu kan orang datang pada hari Jumat sampai Sabtu dan minggunya itu terakhir kirap itu pulang. Iya. Itu kejadian saya di belakang sendiri Pak Tris. Nah, itu di belakang dikira rakyat sana atau penonton yang dari sana yang antusias, kan kebetulan lewat pertokoan. Iya. Itu pertokoan itu dikira di belakang nggak ada motor lagi, saya di belakang. Orang sambil melihat, sambil di atas sepeda mio, tahu-tahu ngegasnya tuh mungkin lupa apa sengaja mau nyebrang, ketabrak saya. Ketabrak? Iya. Waduh. Ketabrak tapi dia yang total selamat, tidak ada masalah. Saya yang jatuh karena korban kita rem, lebih baik kita yang jatuh lah daripada kita menabrak. Iya. Akhirnya ya tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah ya. Aman-aman semua ya. Itu pengalaman yang tidak terlupakan ya. Tidak terlupakan. Mungkin walaupun pikun saya tidak lupa itu Pak Tris. Karena itu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Iya. Tapi nyaman artinya nggak ada korban orang ya. Jawa itu belahi tapi selamat. Kan ada gitu ya. Belahi kok selamat ya. Kalau pengalaman touring ke Aceh gimana Pak De? Pengalaman di Aceh itu rute yang mestinya masuk jadwal itu salah arah, salah jalan. Sehingga kita melewati jalan yang mestinya tidak diinginkan ya.
ketemu kayak apa ya, kayak telaga yang tidak ada airnya. Oh, Ya, yang di situ tentunya kan banyak batu-batu besar. ya. Yang kita mau lewat bisa jadi berhenti, menghindar atau apa. Loh, konvoinya melintasi danau, lewat Nah danaunya. itu ketemunya di situ, Pak. Oh, nyasarnya Ternyata gitu. tuh jalan yang pernah apa longsor atau pernah apa gitu loh ya. Akhirnya jadilah lewat situ. Oh. Begitu lewat situ kita bersama teman-teman kira-kira ya 6 orang yang sudah lepas dari telaga itu yang kita maksud ya, telaga atau apa, nggak ngerti itu ya. Akhirnya yang di belakang itu tidak berani turun, Pak Tris. Oh. Ada berapa orang tidak berani turun. Begitu ada orang liwat, Pak, ini kalau ada airnya itu tempatnya macan minum, cari minum di Lampung waktu itu, Pak Tris. Di Lampung. Hingga kita ngomong sekeras-kerasnya, woi konco-konco, iki nggone macan ngombe. Oh. Sampeyan aja nang kono. Oh, langsung Gitu, cepet-cepet namanya keluar. Teman-teman tuh siap-siap berangkat terus. Asalnya enggak berani, akhirnya ya diwanek-wanekno istilah Unjuk. Diwanek-wanekno saking takutnya. Untung macannya nggak datang ya. Lah itu, enggak ada airnya. Lah Macan itu. kan instingnya tajam, ya enggak ada airnya, tahu ya dia ya. Kemudian Nah, itu. jalur Sumatera itu kan rawan, banyak daerah yang rawan. Gimana Pak Di itu? Ya pada waktu itu mungkin yang orang bilang, saya dengar ada kata gam itu apa, saya waktu itu mungkin baru tahu ya. Oh, daerah sini. Waktu itu Gam. masih rawan-rawannya gam. Iya, ya. Saya sempat berhenti, ada kayak alas gitu ya, ada kayak semacam tuku apa adanya yang dari bambu, dapat dari apa itu ya, yang jualannya minuman kayak dari Siwalan apa ya, Pak Tris. Iya. Itu saya sempat berhenti, dia tanya, Mas tujuan kemana? Ya tujuan sampai Aceh nanti ini. Orang sini aja loh jam segini tidak berani lewat. Orang lokal itu nggak berani lewat. Dikira jam kita 9. orang berani, kita nggak tahu. Lawan kita kan nggak tahu, Pak Tris. Lah pengalaman di situ sampai jam 5 sore keadaan kan gelap, mungkin mendung ya waktu itu ya. Itu yang namanya papasan mobil dan diselip mobil hampir tidak pernah. Hanya ingat saya ada mobil pickup itu muat apa itu degan. Saking Dengan sepinya. ada apa? Beruknya apa, monyet apa beruk ya? Iya, monyet Ya, yang beruk. biasa untuk mengambil apa itu, Kelapa degan, itu ya. kelapa itu ya. Oh. Di situ saking sepinya, Pak Tris. Dan saya punya bayangan, Pak Tris ya, pada waktu itu kalau mogok katakan ya, atau ban kempes yang paling kecil ya, katakan kita tidak sayang lagi dengan motor, hilang-hilangan lah katakan ya. Terus kita naik apa? Kalau saya tinggal, nggak ada motor lewat. Nggak ada kendaraan Nah lain. itulah yang paling terkesan. Kita korbankan motor tak tinggal, itu naik apa kita? Iya. Jadi itu nggak terbayangkan. Makanya semua teman-teman yang bahas masalah perjalanan waktu itu ngajak atau diulangi kembali, ada yang gratis bensin atau apa, nggak ada yang Nggak mau ya? nggak ada yang mau. Setelah di sana baru tahu ternyata daerahnya sangat rawan gitu ya. Dan saya perjalanan itu sampai mau tengah kota, diikuti di alas yang sangat, alas apa namanya itu, yang apa ya, menurut saya yang mengkhawatirkan lah karena sepinya orang apa ya. Itu saya diikuti 2 orang, Pak Tris. Oh, dikuntit gitu, pakai motor juga? Pakai motor ya, pakai motor, diikuti 2 orang. Lah kemungkinan dia menilainya agak enggan untuk memberhentikan kita. Dia anggap kita ini orang berani. Malah dia yang dengan keder diikuti ya. yang berapa kilo itu, malah kita nggak tambah lari. Kita berhenti padahal nggak mau kencing, seakan-akan kita mau kencing, lepas apa seleraan celana itu, sehingga dia grogi juga. Malah dia yang grogi ya. Dia berdua, kalah berani gitu ya. Dianggap kita lebih berani gitu, Pak Tris. Ya kemungkinan
rata-rata pemain Harley itu kebanyakan Iya. banyak yang dari ABRI atau mungkin biasanya loh buatan tiketing banyak yang bawa pistol juga. Gitu pasti ya, kan. untuk pengamanan ya. Iya. Iya ya, memang ya kalau hobi Harley itu orang lain menilai ya nyalinya sudah Iya. atau urat malunya, Betul. urat takutnya udah putus. Urat takutnya udah nggak ada itu. Kenangan indahnya apa lagi nih Pak D ketika touring Pak D? Kenangan indah itu pada saat ya maaf kita ini dalam perjalanan itu kan dengan kecepatan yang tidak rendah ya, Iya. kecepatannya pasti di atas 80-100 ya. Mikirnya tuh khawatir kalau ada kejadian Pak Tris, Ya, kan otomatis fatal kalau kejadian iya ya. betul, betul. Jadi yang namanya kita baca apa aja bisa-bisanya yang kita hafal ya. Terus lagi yang namanya sholat waktunya kita tidak berani meninggalkan Pak Tris. Oh. Khawatirnya nanti di jalan pas Terjadi kejadian sesuatu. meninggal. Nah, sehingga pada saat dari Jumat Pak Tris, ya itu teman-teman kalau tidak salah pada waktu itu rombongan Pak Rusman Hadi. Oh iya. Rombongan Iya. Pak Rusman Hadi lewat dengan Ah. pengawalan polisi apa. Iya. Nah, setelah itu di belakang kelihatan ada semacam sirine ya. Wah, ini mungkin Pak Rusman yang lewat ini. Kita berhenti Jumatan Pak Tris. Di Jumatan antiknya di situ kita sholat masuk di ruangan masjid, motor saya dijaga orang yang sholat di belakang motor saya, ada orang jaga. Oh, sholat di belakang motor Pak D. Iya. Saya waktu itu ya pasti ada kecurigaan Pak Tris ya. Karena ada namanya apa rangsel apa ya. Iya. Tas itu Pak Tris untuk pakaian-pakaian Pak Tris. Ya yang penting-penting kita Perbekalan lah ya kita selama bawa, di jalan. ya, penting. Setelah buyar dari masjid, lepas dari masjid jamaah Jumat, ternyata keluar atau lepas dari bayangan saya. Apa ternyata Pak Tris? Dia menjaga motor saya. Oh. Dia menghormati dari plat nomor yang beda. Oh gitu Dia ya. menebak bahwa ini orang dari Jawa itu loh. Iya, Pak Tris. iya. Ternyata dia juga orang dari Jawa gitu loh Pak Tris, dari Jawa Tengah. Gitu loh. Setelah itu kita terjadi bincang-bincang, ya, sempat kenalan apa. Ketemu saudara ini. Ya tak jaga Pak di sini ya khawatir ini mau ada tasnya hilang. Gitu. Iya ya, betul betul. Berlanjut lagi Pak Tris. Sampai kira-kira perjalanan udah berapa jam lagi mau kota. Kita banyak berdua sama teman saya Bimo yang dari Jogja itu. Ada lubangan yang terisi air ya karena hujan. Oh, ini karena hujan ya. Kita enggak tahu, tak pikir kan ya aman saja jalan Iya, tidak ada, iya. ada yang lubang ya. Disitulah saya terjadi lepas sampai loncat motor itu ketinggian mungkin sampai 1 meteran ya. Sepeda motor yang berat gitu Iya. bisa lompat. Lompat. Saking kencengnya ya. Saking kencangnya, Pak. Saya sampai di bawah motor. Ya inilah kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa ini masih melindungi kita, masih menyelamatkan kita, tidak sesuai yang dibayangkan orang yang mau nolong. Dikira saya sudah meninggal, Pak. Oh. Karena saya sudah tidak berubah. Tidak berubahnya bukan karena kita tidak bernyawa atau semaput. Iya. Karena tidak mampu menahan motor ini gerak ini. Tangan sudah kecepit ini Karena iya. tertindih motor yang begitu Sampai berat teman ya. saya itu mau ditolong sama orang trek. Teman saya melarang jangan dulu, bentar. Akhirnya dibantu pelan-pelan. Loh, masih hidup. Ada yang bilang gitu Pak Tris, yang dari sopir trek. Jadi- Oh, ternyata masih hidup orangnya, enggak apa-apa. Orang yang melihat sudah Iya. menduga yang enggak karu-karuan ya, dikira udah Jadi, meninggal ya. Apa, kaki saya itu sampai ada celananya bedah. Heeh. Celana ini sobek Pak Tris. Sobek, heeh. Dengkul ini enggak ada keluar darah. Oh. Ya itulah, kita masih dilindungi Masih ya. dilindungi, betul. Tuhan masih bersahabat, keselamatan masih bersahabat dengan kita Pak Tris. Pak D nggak luka-luka ya? Enggak ya? Ya pada waktu saya ditolong itu berdiri, dilepas sama teman-teman,
langsung saya ambruk lagi. Oh. Ketahanan kaki waktu itu sudah lumpuh ya. Lemes saya gitu ya. berhenti, dibopong ke sebelahnya itu kebetulan ada jual durian. Pak Tris jual durian di sana itu sampai nggak usah milih Pak Tris. Semua enak. Ngawur enak. Enak semua. Akhirnya disitulah. Oh mungkin saya ini disuruh makan durian. Disuruh makan durian. Sepeda motornya nggak apa-apa? Sepeda motor pada waktu itu ya setirnya itu mestinya kalau nyantap kita ke dada, mesti ya terjadi dadanya yang remuk ya mestinya. Ternyata setirnya itu menahan ke aspal, satunya belok ke tangki gini, kayak gini Mas. Ya motornya lecet aja lah, tidak ada masalah. Iya. Ya selamat, tapi itu juga kenangan yang tak terlupakan itu. Terlupakan dan tidak mengulang, kalau bisa tidak terjadi lagi. Jangan terjadi lagi tuh. Mengerikan, sepeda motor beratnya sampai 300 kilo gitu menindih manusia ya. Di Sumatera sama Sulawesi yang punya kenangan yang sangat ya indah ya, pada waktu itu ya sempat terpikirkan mungkin orang keluarga rumah tahu ini gimana ya. Akhirnya tidak bocor juga lah, orang rumah tidak ada yang tahu. Memang kenangan yang berkaitan dengan hobi, walaupun pada saat itu dirasa menderita, tapi kalau untuk setelah itu, setelah waktu berlalu jadi kenangan indah Pak De. Jadi kenangan itu kan tidak ada kenangan di depan, iya, pasti di belakang. Betul. Ya, suka duka hobi touring dengan menggunakan Harley ini apa aja Pak De? Yang pertama ya masalah korban ya, korban waktu udah pasti. Kadang apa yang sudah menjadi, yang sudah diagendakan, yang sudah terjadwal, kadang kalah dengan acara hobi nih Pak Tris ya. Sehingga beranilah kita ini bohong-bohong sama keluarga, saking hobinya Pak Tris ya. Hobi nomor 1 ya. Nah itu korban masalah itu. Korban masalah kerjaan juga. Yang namanya kerjaan sudah dirintis lama, yang mana ya bisa dirasakan, kita bisa beli motor, beli segalanya ya dari pekerjaan yang selama ini kita geluti Pak Tris ya. Tapi akhir-akhir kita tidak sadar bahwa hobi itu ternyata bisa mengalahkan segalanya. Iya, ya, betul. Ya ini pengalaman bagi yang belum sampai terjun ke dunia biker ini ya yang perlu dipikir betul ya itu. Sampai saya ini korban pekerjaan saya yang selama ini saya rintis selama berapa puluh tahun kalah. Oh gitu ya. Pada saat kita ada acara namanya showroom saya satu-satunya di Gresik pada waktu itu, tidak ada yang punya showroom ya, kecil-kecilan ya showroom tapi ya. Itu saya percayakan dengan anak buah yang namanya kondisi ya, kita calon pembeli pasti tahu ya, yang kita harga kan juga punya harga ya, tapi yang namanya DP ya, itu down payment-nya itu ya sudah kita pasrahkan dengan anak buah. Nah, itu yang tidak bisa menjamin untuk kedepannya lebih baik. Kenapa? Bagaimana namanya konsumen yang biasanya beli, biasanya tukar tambah apa itu, menurut saya mungkin ya lebih puas ketemu saya sendiri Pak. Iya, kan begitu. Betul. Ada tanggung jawabnya, mungkin ngomongnya apa adanya, yang kita jual ini apa adanya, seperti itu Pak Des. Sehingga terakhirnya mempersingkat cerita, showroom sempat tertutup Pak Tris. Jadi mata pencarian utama terkalahkan ya. Jadwal atau agenda touring sendiri untuk berburu Pak Tris, menjadi hunter motor ya, pemburu motor ya. Itu sempat 2 hari nginep. Oh, jadi butuh waktu. Pak Tris pada waktu itu pernah ajak ke Jogja. Pernah ke Jogja ikut saya, ya. Ke showroom Merpati. Showroom Merpati Jogja, betul. Tahu sendiri toh, 2 hari. Sudah lupa segalanya. Yang namanya keluarga juga lupa, ya pemburu itu saya pemburu. Soal
kenyamanan perjalanan untuk touring lain lagi kan Iya. gitu Pak Tris ya. Jadi di situ Pak Tris suka dukanya ya pasti ada. Tapi yang paling lucu itu ya pekerjaan sampai tutup itu Pak Tris. Kalau selama ini nggak pernah ada tantangan atau larangan dari keluarga gitu, Pak Dir? Wah, tidak ada yang mendukung betulnya Pak Tris ya. Gitu ya? Iya, tapi ya yang namanya pada saat itu anak-anak masih kecil, jadi untuk tingkat nguping itu masih belum belum secerdik sekarang kan gitu Pak Tris ya. Sekarang kan ada HP, ada apa Pak Tris. Jadi kita walaupun bohong-bohong sedikit itu masih diterima penuh Pak Tris. Iya ya. Itulah. Ya pada akhirnya sudah menginjak SMA, anak-anak ini tahu bahwa ayah hobinya cuma itu. Jadi ya sedikit mulai setengah mendukung Pak Dre. Sudah mulai bisa protes ya? Ya, yang mana yang biasanya kami diam sekarang nanti ya hati-hati. Iya. Ojo suwe-suwe. Terakhir begitu Pak Dre. Nah, sekarang saya sudah 68 ini yang terakhir touring jauh kan tahun 2013 Pak Tris ya. Iya. Ini Yang kemana itu 2013? Yang 13 juga ya, itu terakhir tuh Sumatera sama Sulawesi. Oh, Sumatera Itu yang terakhir. Sulawesi. Oh, Itu yang terakhir. iya ya. Nah, dari 13 sampai sekarang 10 tahun yang namanya waktu 10 tahun ini perubahan kondisi luar biasa Pak Tris. Iya. Tumpuan tangan ini menjadi kekuatan. Oh gitu ya? Sudah jauh. Sudah mulai melemah kemampuan fisiknya ya? Tapi semangat tuh masih ada. Kayaknya mau kemana-mana tapi tidak dijamin, tidak didukung oleh kemampuan fisik ya. Jadi ya terakhir ya manas-manasi. Gitu ya? Muter-muter kota gitu aja? Iya. Makanya kalau penghobi berat itu walaupun tidak bisa naik ya seusia tua pun ya, yang namanya kuping itu tidak bisa dibohongi, itu hal yang lewat. Kenyamanannya sendiri suaranya. Iya. Ada kenyamanan suara sendiri. Dan memang Harley itu begitu melegenda karena suaranya itu ya, betul. yang tidak bisa ditiru oleh sepeda motor merek lain. Dan itu tidak punya nama di Indonesia saja kan, sudah Iya, dunia. mendunia betul. Yang namanya sekarang ini tidak harus orang biasa, ya toh. Iya. Ternyata orang yang terhormat mulai dari DPR sampai artis ternyata kan juga hobi juga. Iya, betul. Dan juga itu termasuk hobi yang tingkatan saya elit kan begitu. Iya, betul. Menurut penghobi ada kan begitu. Iya. Jadi sampai tingkat artis, tingkat dewan, tingkat pejabat kan gitu ya. Iya. Nah, pernah juga kejadian sama Pak Bapak Turbian juga kan ya pada waktu dia masih jadi pejabat DPR kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dia juga hobi juga padahal Iya. kalau dinilai dari kenyaman apa sih nyamannya kan gitu ya. Iya. Kan nggak kayak bawa sopir, bawa motor mewah Iya, Pak Tris, ya. mobilnya juga banyak mewah-mewah kan gitu ya. Ternyata istrinya Mbak Iya. Widiawati juga bonceng. Dari Ikut mendukung, Jakarta betul. sampai dijemput sama teman-teman di Tuban, sampai Surabaya, sampai Kediri. Setelah kembali mau ke Jogja, beda arah teman-teman. Ya, ada sebagian ikut sampai Surabaya, saya sendiri bisa sampai ke Bojonegoro Ngawi kan. Iya. Itulah baru tahu ada kabar bahwa Terjadi ada insiden itu ya. kejadian di Radio SS Bapak Sopan Jobian Iya. kecelakaan. Iya. Di situ Pak.
D Arif habis memanasi Harley-nya ini.